Di kedalaman hutan tropis Sumatera yang lebat, sesekali tampak kilau coklat keemasan melintas di antara semak dan bayang pepohonan. Sosok itu kecil, ramping, tetapi gerakannya penuh kewaspadaan. Ia bukan harimau atau macan, tetapi salah satu kucing liar paling langka dan paling sedikit diketahui di Asia Tenggara. Ia adalah kucing emas Asia atau Catapuma temminki. Meskipun disebut emas, warna bulunya sangat bervariasi. Ada yang berwarna coklat kemerahan, keabu-abuan, bahkan hitam pekat. Variasi warna ini membuat kucing emas kerap sulit dikenali dan dalam banyak kasus ia disangka kucing jenis lain. Ukurannya sedikit lebih besar dari kucing rumah, dengan panjang tubuh sekitar 70-105 cm dan berat antara 9 hingga 15 kg. Ekor panjangnya membantu menjaga keseimbangan, terutama saat bergerak di medan hutan yang tidak rata. Kucing emas termasuk satwa yang sangat soliter dan sulit diamati. Ia aktif pada malam hari maupun siang hari, tergantung lokasi dan tekanan manusia di sekitarnya. Hidupnya tersembunyi, ia berjalan dalam hening, berburu dalam bayang, dan menghilang sebelum sempat dikenali. Makanan utamanya meliputi burung, tikus hutan, reptil, dan mamalia kecil lainnya. Ia juga dikenal sangat lincah dan mampu memanjat pohon meski lebih sering beraktivitas di tanah. Di Indonesia, kucing emas hanya ditemukan di Pulau Sumatera, menjadikannya bagian dari kelompok kucing liar yang endemik kawasan tersebut. Ia hidup di berbagai tipe hutan, dari dataran rendah hingga pegunungan. Sayangnya, seperti banyak satwa liar Sumatera lainnya, kucing emas menghadapi ancaman yang hampir identik, yaitu deforestasi hutan, fragmentasi habitat, dan perburuan liar. Populasinya semakin sulit ditemukan bukan hanya karena sifat yang pemalu, tapi juga karena ruang hidupnya yang semakin menyempit. Secara global, kucing emas Asia berstatus rentan. Di Sumatera, keberadaannya sangat tergantung pada keberlanjutan hutan-hutan primer yang tersisa. Kamera jebak telah berhasil merekam kehadirannya di beberapa taman nasional seperti Kerinci Seblat dan Bukit Barisan Selatan. Tetapi, data tentang populasinya masih sangat terbatas. Ia adalah salah satu kucing liar yang paling sedikit dipelajari, bahkan lebih misterius daripada macan dahan. Namun, justru karena kemisteriusannya, kucing emas menjadi simbol penting dari apa yang belum kita ketahui tentang alam liar di Indonesia. Ia mengingatkan kita bahwa hutan tidak hanya menyimpan hewan-hewan megafauna yang populer, tetapi juga makhluk-makhluk kecil yang tak kalah penting perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kucing emas mungkin tidak seterkenal harimau atau macan tutul, tapi ia adalah penjaga senyap yang menempati celah-celah kehidupan di hutan yang semakin terdesak. Melindungi kucing emas bukan hanya sekedar upaya menyelamatkan satu spesies, melainkan juga usaha menjaga keragaman hayati yang belum sepenuhnya kita pahami. Di dunia yang makin terbuka dan berisik, kehadiran satwa seperti kucing emas yang memilih untuk tetap bersembunyi adalah pengingat bahwa tidak semua hal perlu terlihat untuk memiliki makna. Di antara rimba lebat Kalimantan, di wilayah-wilayah yang bahkan belum sepenuhnya dijelajahi manusia, hidup salah satu kucing paling langka dan paling misterius di dunia. Ia jarang terlihat, jarang terekam, dan hampir tidak dikenal. Warna bulunya merah kecoklatan dengan kilau samar. Dialah Catapuma badia, atau lebih dikenal dengan kucing merah Kalimantan. Kucing merah merupakan satwa endemik Kalimantan yang berarti hanya ditemukan di pulau tersebut dan tidak ada di tempat lain di dunia. Ukurannya kecil, mirip dengan kucing emas Asia, tetapi lebih langsing dan memiliki ciri khas seperti bulu ekor yang lebat dan garis-garis samar di wajah serta kaki. Panjang tubuhnya sekitar 50-65 cm dengan ekor hampir sepanjang badannya, yang membantu menjaga keseimbangan saat bergerak di hutan. Ia diperkirakan hidup di hutan hujan tropis primer Kalimantan, dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan. Mangsa utamanya kemungkinan mencakup hewan kecil seperti tikus,
burung, dan reptil. Seluruh informasi tentangnya hanya didasarkan pada pengamatan singkat, rekaman suara, dan spesimen museum. Status konservasi kucing merah sendiri adalah terancam punah dan bisa dibilang lebih rentan daripada kucing liar lainnya karena jangkauan habitatnya yang sangat terbatas. Ancaman terbesar datang dari deforestasi di Kalimantan yang terjadi dalam skala masif untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan pembalakan liar. Hilangnya hutan berarti hilangnya tempat tinggal bagi spesies kucing merah yang tidak mampu hidup di luar ekosistem hutan asli. Keberadaan kucing merah menjadi lambang dari satwa liar yang tak terlihat, bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena mereka hidup dalam ruang yang semakin kecil dan semakin sunyi. Melindungi kucing merah bukan hanya soal menyelamatkan spesies unik, padahal ia adalah bagian dari warisan alam Kalimantan yang tidak ternilai. Ini adalah soal mempertahankan hutan Kalimantan, rumah bagi begitu banyak kehidupan yang belum kita pahami sepenuhnya. Setiap hilangnya satu individu kucing merah, berarti kita kehilangan lebih dari sekedar seekor hewan. Kita kehilangan potongan kecil dari cerita besar tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Mungkin kita jarang melihatnya, mungkin tak pernah mendengarnya. Tapi dalam setiap ranting yang patah dan pohon yang tumbang, barangkali ada satu jejak kucing merah yang hilang. Dan dengan itu, hilang pula satu bagian dari hutan yang dulu utuh. Di hutan-hutan hujan yang rimbun dan sepi di Sumatera, Kalimantan, dan beberapa bagian dari Asia Tenggara lainnya, hidup seekor kucing yang tubuhnya tampak seperti lukisan, bercorak marmer, lincah, dan sulit tertangkap mata. Ia bukan hanya sulit ditemukan, tapi juga sulit dipahami. Ia bukan kucing hutan biasa, dan bukan pula kerabat langsung dari harimau atau macan. Inilah Pardofelis marmorata, atau lebih dikenal dengan kucing batu. Namanya sendiri diambil dari pola bulunya yang unik, menyerupai urat batu marmer, bercak-bercak besar, tidak beraturan, berpadu warna coklat, kuning tua, dan hitam pekat. Corak ini memberinya kemampuan kamuflase luar biasa di balik dedaunan lebat dan batang pohon gelap. Kucing batu memiliki tubuh yang relatif kecil, dengan panjang sekitar 45-62 cm, dan ekor yang hampir 2 kali lipat panjang tubuhnya. Ekor panjang ini bukan hanya alat penyeimbang, tetapi juga simbol keahliannya dalam memanjat pohon. Namun, kehidupan kucing batu masih sangat misterius. Ia jarang terlihat secara langsung dan sebagian besar informasi tentangnya berasal dari kamera jebak dan penelitian singkat. Ia diperkirakan soliter dan aktif pada malam maupun siang hari. Mangsa utamanya sendiri adalah burung, kadal, dan hewan kecil lainnya yang juga hidup di pepohonan. Keberadaannya di lantai hutan sangat jarang, kecuali saat berpindah lokasi atau berburu secara diam-diam. Di Indonesia, kucing batu ditemukan di hutan Sumatera dan Kalimantan, meskipun populasinya belum diketahui dengan pasti. Seperti banyak kucing liar lainnya, ancaman terbesar datang dari hilangnya habitat hutan primer akibat deforestasi, pembalakan, dan ekspansi perkebunan. Karena sangat tergantung pada kanopi hutan yang rapat, kucing batu sangat rentan terhadap fragmentasi habitat. Ia tidak mampu beradaptasi dengan baik di area terbuka atau lahan yang telah terganggu aktivitas manusia. Untuk status konservasinya sendiri saat ini adalah rentan. Meskipun kucing ini tidak diburu secara langsung, seperti harimau atau macan kumbang, keberadaannya terancam oleh kehilangan tempat tinggal yang semakin cepat. Selain itu, karena jarang terlihat, kucing batu seringkali diabaikan dalam kebijakan konservasi dan kalah pamor dari spesies yang lebih dikenal. Namun, kucing batu tetap memiliki makna penting dalam ekosistem hutan tropis. Ia adalah bagian dari jaring kehidupan yang rumit dan saling terhubung, pengendali populasi hewan kecil, indikator kesehatan kanopi hutan, dan simbol dari kompleksitas kehidupan liar yang bersembunyi dari pandangan manusia. Ketika kucing batu masih bisa melintas di atas ranting tanpa suara, itu berarti hutan masih memiliki harapan. Kita mungkin tidak pernah melihat langsung kucing batu,
Tapi keberadaannya mengajarkan bahwa banyak keindahan alam yang tidak perlu tampil mencolok untuk memiliki nilai. Mereka yang hidup dalam senyap, tersembunyi di antara dedaunan, seringkali adalah penjaga keseimbangan yang paling setia. Dalam Jejak Samar Kucing Batu, hutan menceritakan rahasianya, dan tugas kita adalah untuk memastikan kisah itu tidak berakhir dengan terlalu cepat. Di antara rawa-rawa sunyi dan sungai-sungai berarus lambat di Sumatera dan Kalimantan, hidup seekor kucing liar kecil yang begitu asing, bahkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tubuhnya mungil, jalannya pelan, dan kepalanya tampak aneh. Inilah Prionailurus planiceps, atau lebih dikenal dengan kucing kepala datar. Tak seperti kebanyakan kerabatnya yang menghindari air, kucing kepala datar justru dikenal sebagai pemangsa yang sangat bergantung pada lingkungan perairan. Mangsanya terdiri dari ikan, katak, udang, dan makhluk-makhluk kecil penghuni rawa lainnya. Adaptasinya mencerminkan kebiasaan itu. Bentuk kepalanya pipih dan moncongnya memanjang, memberikan keuntungan saat menyelam atau mengintai di permukaan air. Dan cakarnya sebagian tidak bisa ditarik sepenuhnya, yang memudahkannya mencengkram mangsa licin seperti ikan. Kucing kepala datar berukuran kecil, dengan panjang tubuh sekitar 40-50 cm dan berat hanya 1,5 hingga 2,5 kg. Warna bulunya coklat kemerahan dengan total-total samar, dan matanya besar serta menghadap ke depan, memberi kesan ekspresi ingin tahu atau waspada. Yang membuat kucing ini begitu mencemaskan bukan hanya karena ia unik, tapi karena ia hampir hilang tanpa diketahui. Selama bertahun-tahun, laporan penampakannya sangat sedikit. Bahkan para ahli sempat mengira kucing kepala datar mungkin sudah punah secara lokal di beberapa wilayah. Penyebab utamanya adalah kerusakan habitat basah, rawa hutan gambut yang semakin kecil, dan sungai kecil yang dibuka secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit, untuk kanal, dan juga pemukiman. Habitatnya yang sempit dan sangat spesifik membuat kucing ini tidak punya banyak pilihan untuk berpindah. Saat ini, kucing kepala datar dikategorikan sebagai sangat terancam punah. Di Indonesia, keberadaannya sangat tergantung pada kelestarian sisa-sisa lahan basah alami yang terus menyusut. Karena ukurannya yang kecil dan tidak menarik perhatian seperti harimau atau macan tutul. Namun, meski nyaris tak terdengar, keberadaan kucing kepala datar menyimpan pesan penting. Ia adalah simbol dari ekosistem rawa yang sering diabaikan, tempat yang kaya biodiversitas namun terus ditekan oleh pembangunan. Menjaga kucing kepala datar berarti menjaga rawa, sungai, dan hutan gambut. Tempat-tempat ini bukan hanya penting bagi satu spesies, tetapi bagi jutaan bentuk kehidupan, termasuk manusia, air bersih, cadangan karbon, dan keseimbangan iklim. Sebagian besar bertumbuh pada ekosistem basah yang sehat. Mungkin ia tak sepopuler harimau, tak segagah macan dahan, atau semisterius kucing merah. Tapi dalam diamnya, dalam renangnya yang hening di balik akar bakau dan semak rawa, kucing kepala datar adalah suara sunyi dari alam yang terlupakan. Suara yang kini meminta perhatian sebelum benar-benar tenggelam dalam senyap. Di sepanjang pesisir berlumpur, muara sungai, dan hutan bakau yang dulunya membentang luas di Asia Selatan hingga Asia Tenggara, hidup seekor kucing liar yang ahli berburu di air. Tubuhnya kekar, kakinya kuat, dan cakarnya berselaput, memudahkannya berenang dengan lincah di air tenang maupun berlumpur. Inilah Prionailurus viverinus, atau lebih dikenal dengan kucing bakau. Meski lebih dikenal dari India hingga Thailand, kucing bakau juga ditemukan di bagian selatan Sumatera dan Kalimantan. Secara fisik, panjang tubuhnya bisa mencapai 85 cm dengan berat hingga 15 kg. Tubuhnya padat, ototnya kuat,
dan wajahnya lebar dengan garis-garis gelap mencolok. Bulu pendeknya ditaburi bintik-bintik gelap seperti noda air, dan ekornya relatif pendek. Kucing ini dikenal sangat aktif di rawa, danau, tambak, hingga perairan dangkal, tempat ia mengintai ikan, katak, bahkan kepiting, dan ular air sebagai mangsa. Salah satu ciri evolusioner paling menakjubkan dari kucing bakau adalah adaptasi terhadap lingkungan akuatik. Cakar depannya tidak sepenuhnya dapat ditarik, dan selaput di antara jari-jarinya berfungsi sebagai kaki bebek untuk berenang. Ia mampu menyelam, berenang, dan bahkan menepuk air untuk mengusik mangsa dari balik lumpur. Perilaku ini menjadikannya satu dari sedikit kucing di dunia yang secara aktif memanfaatkan perairan sebagai habitat utama berburu. Sayangnya, spesialisasi yang luar biasa ini juga menjadi kelemahannya. Kucing bakau sangat tergantung pada ekosistem basah, khususnya hutan bakau dan rawa pesisir, yang kini termasuk habitat paling cepat hilang di Asia. Di banyak negara, populasi mereka menurun drastis akibat konservasi lahan untuk tambak udang, untuk pemukiman, serta pembangunan pelabuhan dan infrastruktur. Selain itu, konflik dengan manusia pun meningkat karena kucing ini kadang masuk ke tamak ikan atau kolam ternak dan dianggap sebagai pengganggu. Status konservasi Prionailurus viverinus saat ini adalah rentan dan terus mendekati ancaman lebih besar karena habitatnya menyusut. Kucing bakau adalah lambang dari kehidupan liar pesisir, dunia yang basah, rumit, dan kaya, namun mudah diabaikan karena berada di luar pandangan. Ia tidak berdiri di tengah hutan lebat seperti harimau, tidak bergelantungan di kanopi seperti macan dahan, melainkan mengendap di tepi lumpur dan akar bakau, tempat peradaban manusia mulai menguasai garis pantai. Melestarikan kucing bakau bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, tapi tentang menyadari bahwa rawa dan hutan bakau adalah ekosistem yang sangat vital, bukan hanya untuk satwa liar, tetapi juga untuk manusia. Sebagai pelindung dari abrasi, penyangga banjir, dan penyimpan karbon yang sangat besar. Dalam perubahan arus yang deras, kucing bakau mungkin hanya setitik sunyi di antara riuhnya pembangunan. Tapi justru dalam kesunyian itulah kita diingatkan bahwa yang paling tak terlihat seringkali adalah yang paling perlu dilindungi. Di tengah malam yang lenggang di hutan-hutan Indonesia, sesosok mungil dengan total-total gelap pada bulu coklatnya bergerak cepat dan nyaris tak bersuara. Matanya memantulkan cahaya seperti sepasang obor kecil mengintai tikus yang bersembunyi di antara ranting dan dedaunan. Dialah Prionailurus bengalensis, atau lebih dikenal dengan kucing hutan. Kucing hutan merupakan salah satu spesies kucing liar paling sukses dan adaptif di Asia. Ia tersebar luas mulai dari Himalaya hingga Filipina, dari Cina hingga Indonesia. Di Nusantara, ia ditemukan hampir di seluruh kepulauan besar, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, bahkan beberapa pulau kecil lainnya. Habitatnya beragam, mulai dari dataran rendah, pegunungan, hutan rawa, hingga lahan pertanian dan kebun yang berdekatan dengan pemukiman. Secara fisik, kucing hutan sekilas mirip dengan kucing domestik, namun dengan tubuh yang lebih ramping, kaki yang lebih panjang, dan pola bulu yang khas. Bulu dasarnya kuning kecoklatan atau kelabu, dihiasi bintik-bintik gelap menyerupai macan tutul mini. Wajahnya memiliki garis-garis hitam yang mencolok dan ekornya panjang dengan cincin hitam di ujungnya. Meski terlihat menggemaskan, kucing ini adalah pemburu yang sangat efektif. Kucing hutan memiliki penglihatan tajam dan pendengaran luar biasa. Mangsanya beragam dari mulai tikus, burung, reptil kecil, katak, hingga serangga besar. Dengan tubuhnya yang ringan dan cekatan, ia bisa memanjat pohon, melompat antar dahan, atau menyelinap di bawah semak-semak dengan keheningan yang nyaris sempurna. Di alam, ia hidup soliter dan sangat teritorial. Yang menjadikan kucing hutan menarik adalah kemampuan adaptasinya. Ia bisa bertahan di landscape yang sudah terganggu manusia, bahkan muncul di sekitar ladang dan pemukiman.
Karena sifat inilah, ia kadang ditangkap dan dijadikan hewan peliharaan, meski sejatinya ia tetap liar. Dalam beberapa kasus, ia dikawin silangkan secara tidak sengaja dengan kucing domestik, dan keturunannya menjadi asal mula jenis kucing eksotis seperti Bengal Cat. Namun, walaupun kucing hutan tergolong cukup umum, bukan berarti ia bebas dari ancaman. Perusakan hutan, konflik dengan manusia, dan perburuan untuk dijadikan hewan peliharaan atau dibunuh karena dianggap memangsa unggas. Di beberapa wilayah, jumlahnya menurun secara lokal tanpa banyak perhatian. Secara global, Prionailurus bengalensis dikategorikan sebagai risiko rendah. Di Indonesia sendiri, spesies ini dilindungi oleh hukum. Namun, praktek perdagangan dan penangkaran ilegal masih terjadi, terutama karena wajahnya yang lucu dan mirip kucing rumahan. Lebih dari sekedar predator kecil, kucing hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia membantu mengontrol populasi hama alami seperti tikus yang bisa merusak hasil panen dan menyebabkan penyakit. Keberadaannya adalah indikator bahwa hutan dan bahkan landscape campuran antara manusia dan alam masih memiliki ruang bagi kehidupan liar. Kucing hutan bukanlah makhluk yang menuntut banyak. Ia tidak membutuhkan hutan yang ribuan hektar, tidak menantang manusia secara langsung. Yang dibutakannya hanyalah ruang hidup, tempat untuk berburu, dan sedikit ketenangan dari gangguan. Dalam diamnya, ia terus menjaga ritme alam, penyeimbang kecil yang bekerja di balik keremangan hutan tropis. Mereka hadir dalam senyap, dalam jejak samar di lumpur, dalam pantulan mata di kegelapan malam. Mereka adalah para kucing liar Indonesia. 9 wajah berbeda dari satu keluarga yang telah bertahan melewati zaman, melintasi hutan, rawa, dan pegunungan. Dari harimau Sumatera yang megah, hingga si mungil kucing hutan, dari macan dahan seakrobat pohon, hingga kucing kepala datar sang penyelam hening. Setiap spesies memiliki cerita tentang adaptasi, tentang perjuangan, dan tentang keberadaan yang makin terdesak oleh laju peradaban. Masing-masing unik, namun semuanya menghadapi musuh yang sama: hilangnya habitat, keserakahan manusia, dan diamnya perhatian. Indonesia adalah rumah bagi 9 spesies kucing liar. Kekayaan biodiversitas yang luar biasa, namun belum sepenuhnya disadari oleh bangsanya sendiri. Banyak dari mereka tak dikenal di luar kalangan peneliti. Nama-nama mereka tak muncul di buku pelajaran, tak dijadikan simbol kebanggaan, tak dibela saat habitatnya ditebangi. Namun, kehadiran mereka begitu penting. Kucing liar adalah bagian dari ekosistem yang seimbang. Mereka mengontrol populasi mangsa, menjaga dinamika rantai makanan, dan menjadi indikator kesehatan lingkungan. Bila mereka punah, kita kehilangan lebih dari sekedar spesies. Kita kehilangan keseimbangan yang tak bisa digantikan. Dalam bayang-bayang pembangunan, keberadaan mereka perlahan memudar. Tapi selagi masih ada jejak mereka yang tersisa, masih ada harapan bahwa kita bisa mengubah arah, memberi ruang, dan belajar kembali hidup berdampingan. Bahwa kita tidak harus memilih antara kemajuan dan kelestarian, melainkan membangun masa depan untuk menggabungkan keduanya. Kini kita telah mengenal mereka satu persatu, tidak lagi sekedar siluet samar dalam rimba. Mereka adalah makhluk nyata, dengan peran nyata dan kebutuhan nyata akan perlindungan. Dan tugas kita bukan hanya mengenang mereka dalam buku atau film dokumenter. Tugas kita adalah memastikan mereka tetap hidup, tetap liar, tetap lestari di alamnya hingga anak cucu kita nanti.